لكم alhamdulillah Pak yang mengumpulkan saya ini ada mawar untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar setia hidayah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya hingga detik ini, sehingga kita dapat menjalani dan mengawali kehidupan kita di hari ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nantinya. Dan walhamdulillah, di hari ini edisi Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2014, kami dapat kembali lagi mengudara di ruang dengar Anda semuanya, dan mudah-mudahan di saat kami menjumpai antum semuanya di pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan untuk kajian perdana di pagi hari ini, seperti biasanya kami siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah Jalan Merah Sakti, Panang, Pekanbaru, bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah, Al-Ustaz telah berada di studio untuk menyampaikan tausiah kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan dalam acara ini insya Allah ta'ala beberapa menit terakhir nanti akan disediakan waktu untuk antum semuanya untuk berinteraktif bersama Al-Ustaz. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz dalam pembahasan kitab ini. Dan kepada Al-Ustaz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-bashirin nadhir nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani, akhwati fid din, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Di saat kehidupan yang kita jalani dipenuhi oleh beban, maka tidak akan ada yang bisa melapangkan beban itu kecuali Pencipta yang Maha Mengatur. Datanglah kepadanya, mengeluhlah kepadanya, dan minta Dia untuk menjauhkan daripada kita beban-beban hidup. Karena Dia satu-satunya yang bisa melakukan itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang hatinya paling bahagia di permukaan bumi. Walaupun beliau mendapatkan beban-beban hidup yang berat, namun beban hidup itu tidak membuat beban di hati beliau.
Dunia ini tidak akan pernah lepas daripada beban. Dunia ini tidak akan pernah lepas daripada problem dan masalahan. Orang yang mencari kehidupan di dunia, di bumi tanpa masalah, dia adalah orang yang mencari suatu hal yang mustahil. Dia bagikan orang yang mencari mentari di malam hari. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang bertakwa, Allah bukannya tidak memberikan kepada mereka problem. Karena itu tidak mungkin. Dunia Allah ciptakan syarat dengan problem. Namun yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, Allah katakan solusi dari problem. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuknya solusi, makhraj, jalan keluar. Itu artinya dunia tidak akan lepas daripada problematika. Dan hanya orang-orang yang punya solusi dalam problematikanya menikmati kehidupannya. Sementara yang tidak punya solusi, hidupnya akan dipenuhi oleh keluh kesah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain, "Innal insana khuliqa halu'a." Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Biarlah diri kita review kembali perjalanan hidup kita, terutama ketika kita tidak mengerti agama Allah. Kita pasti menemukan diri kita seperti yang Allah katakan, penuh dengan keluh kesah. Di saat kita belum memiliki istri, kita mengeluh. Setelah punya istri juga mengeluh. Di saat kita belum memiliki anak, kita mengeluh. Setelah memiliki anak pun mengeluh. Di saat kita belum punya pekerjaan tetap, kita mengeluh. Justru di saat pekerjaan itu bertambah besar, kita pun mengeluh. Di saat kita belum punya rumah, kita mengeluh. Setelah kita punya rumah pun kita mengeluh. Dunia ini dunia keluh kesah. Dan orang-orang yang beriman pun sebenarnya mengeluh. Namun mereka pandai kepada siapa mereka mengeluh. Dialah pujian Allah kepada Nabi Ya'qub di dalam surat Yusuf. "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku hanya akan mengeluhkan kesedihanku. Aku hanya akan mengeluhkan deritaku kepada Allah. Dan Dia sebaik-baik tempat mengeluh. Dan Dia senikmat-nikmat Zat yang mendengarkan keluhan kita. Mengeluhlah kepada yang bisa memberikan Anda solusi. Curhatlah kepada orang yang, kepada Zat yang akan memberikan Anda solusi. Adapun mengeluh kepada manusia, yang banyak dilakoni orang sekarang dalam kehidupan mereka adalah mengeluh yang keliru. Manusia tidak bisa apa-apa. Ya, kalau orang tempat Anda mengeluh adalah orang yang amanah, yang sangat amanah dan menyayangi Anda, seperti dia menyayangi saudaranya, seayah dan seibu dengannya. Dan boleh jadi Anda tertipu. Anda mengira dia sahabat, ternyata dia penjahat. Anda mengira dia teman, ternyata dia adalah lawan. Apa yang akan terjadi dalam hidup Anda, saudara-saudari, kalau ternyata Anda mengeluhnya kepada orang yang seperti ini? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefakihan di dalam hidup, kemengertian di dalam hidup, faham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita solusi di setiap problematika yang datang,
silih berganti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan perjalanan kita bersama sebuah kitab yang luar biasa, Ad-Da' wa Dawa, dari seorang ulama yang luar biasa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertemuan yang lalu pada hari Selasa kita terhenti pada perkataan beliau di dalam nukilan hadis, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum awfar min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Tatkala aku mi'raj, aku melewati sekelompok kaum yang kuku mereka panjang dan terbuat dari perunggu, dengannya mereka mencabik-cabik wajah mereka dan dada mereka. Aku berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Faqal, berkata malaikat Jibril alaihissalam, haula'i alladziina ya'kuluna lahuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan membicarakan aib-aib mereka, membicarakan kehormatan-kehormatan mereka. Maka berhati-hatilah wahai orang-orang yang lisannya tidak bisa dia tahan dari membicarakan aib orang. Dan lebih berhati-hati lagi Anda yang telah ikut pengajian. Karena orang awam berbicara aib manusia, itu adalah aib, kesalahan. Dan orang yang sudah hadir pengajian membicarakan aib orang lain, itu adalah aib, kesalahan, double atau triple. Tidak tahu bagaimana Allah menilainya. Kesalahan yang dilakukan orang yang tidak mengerti berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang telah mengerti. Tidak Anda melihat biografi Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang marah kepada para sahabat yang telah mengerti dan melanggar. Padahal itu pelanggaran kecil dibandingkan pelanggaran besar yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, dibandingkan pelanggaran besar yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi itu sendiri kepada beliau tidak marah. Namun kalau yang melanggarnya orang yang sudah paham dan mengerti, beliau marah. Ini menunjukkan bahwasanya seharusnya orang yang sudah belajar hidupnya jauh lebih baik, menata dirinya jauh lebih baik daripada orang yang belum mengerti. Akan tetapi apa yang hendak kita katakan? Kita masih menemukan saudara-saudari kita yang sudah rajin mengaji, namun lisan mereka belum pernah berhenti dari membicarakan aib-aib saudaranya. Memang membicarakan aib orang itu adalah pembicaraan manis, namun manis yang akan mengantarkan antum ke neraka, apa gunanya? Memang membicarakan aib-aib orang itu enak, namun enaknya akan mengundang murka Allah. Apa enaknya? Ini harus kita camkan baik-baik saudaraku-saudariku. Lisan itu begitu mahal, lisan itu begitu berharga. Jangan gunakan dia untuk hal-hal yang bersifat jahat. Jangan gunakan dia untuk hal-hal yang bersifat mubazir. Jangan gunakan dia untuk hal-hal yang bersifat tidak ada manfaat, apatah lagi dosa dan maksiat. Kita lanjutkan pembahasan ini tentang orang-orang yang tidak takut kepada amarah Allah dan bersandar kepada ampunan Allah. Pembahasan ini di dalam pembahasan yang kemarin temanya dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang terlalu bergantung kepada ampunan Allah lalu
menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawakan beberapa hadis-hadis ancaman yang dengannya kita berharap, dan beliau berharap kita tidak menyia-nyiakan perintah Allah dan larangannya hanya karena ingin bersandar kepada ampunan Allah. Wa fihi aidan, di dalam Musnad Imam Ahmad juga terdapat anhu, darinya, maksud darinya dari Anas bin Malik. Qal, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati dan pandangan. Wahai yang membolak-balikkan hati dan pandangan. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima jikta bih. Kami telah beriman kepadamu, wahai Rasul, beriman dengan apa yang kau bawa. Fahal takhafu alaina. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami, wahai Nabi yang telah beriman kepadamu? Subhanallah, sahabat. Imannya para sahabat bukan imannya kita. Antara kita dan iman para sahabat tidak tahu kita berapa ribu, berapa juta jenjangnya ke atas. Iman mereka adalah iman orang-orang yang luar biasa. Iman mereka adalah iman yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka telah diturunkan Al-Quran untuk mengakuinya, merekomendasinya. Sementara iman kita, siapa yang telah mengakui? Wahyu mana yang telah turun mengakui bahwa kita telah beriman, telah dianggap sebagai orang-orang yang beriman, telah diakui keimanan kita dan ketakwaan kita? Tidak ada. Ini iman yang para sahabat. Kami beriman kepada wahai Rasul, dan kami beriman dengan apa yang kau bawa. Fahal takhafu alaina. Apakah kau masih mengkhawatirkan kami, wahai Rasul? Qala na'am. Nabi menjawab, ya. Ya, saya khawatir terhadap kalian. Kalau Nabi masih khawatir terhadap para sahabat, apa gerangan yang bisa kita katakan terhadap kita? Lalu Nabi katakan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya hati semuanya ada di antara dua jemari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Takutlah kita kepada hadis ini. Takutlah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Dia mampu membolak-balikkan hati kita. Jangan pernah terlalu yakin bahwa keimanan kita adalah keimanan yang telah bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Jangan pernah terlalu yakin bahwa keimanan kita sekarang mampu mengantarkan kita kepada pintu-pintu jannah. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu kita harus khawatir. Dan orang yang khawatir akan imannya, mereka lah orang yang bisa menjaga iman mereka. Dan orang yang terlalu yakin akan imannya, mereka akan lalai dan tidak mawas diri atas iman mereka. Dan ketika itu yang terjadi, syaitan dengan gampang masuk. Syaitan dengan gampang akan berubah. Syaitan akan dengan gampang menjebak dan memasukkan kita dalam perangkap-perangkap halusnya. Tak terasa perangkap halus itu mengantarkan kita kepada dosa-dosa. Maka berhatilah dan mawas dirilah. Hati kita tidak ada jaminan dia akan selamat sampai datang hari yang jelas nanti di padang mahsyar, dia selamat atau tidak. Silakan Anda berbahagia, silakan Anda merasa yakin dengan iman Anda, namun di saat Anda sudah menginjakkan kaki Anda di surga. Namun sekarang belum saatnya. Belum saatnya. Namun ketika kaki Anda
telah berada di ujung sirat, melampaui sirat. Ketika itu Anda baru boleh yakin bahwa iman Anda benar, iman Anda teguh, iman Anda diakui oleh Allah. Kalau belum lagi kaki Anda menginjak ujung daripada sirat dan selamat sampai di penghujung sirat, jangan coba-coba merasa yakin bahwa iman Anda telah sempurna. Wa fihi aidan anhu, di dalam musnad juga ada hadis Rasulullah SAW anhu, darinya, maksud darinya dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW qala li Jibril. Dengarkan hadis ini saudaraku saudariku, dengarkan hadis ini. Hadis ini hadis yang luar biasa. Barang siapa yang mentadabburnya, barang siapa yang memperhatikannya, dia akan mendapatkan faedah besar. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril alaihi salam, dua manusia mulia, dua makhluk yang mulia. Pertama, makhluk terbaik dari kalangan manusia bernama Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dan yang kedua makhluk terbaik dari kalangan malaikat bernama Jibril alaihi salam. Terjadi dialog antara dua makhluk termulia dari manusia dan termulia dari malaikat. Berarti ini dialog yang hebat, dialog orang-orang hebat, dialog orang-orang mulia. Kata Rasulullah SAW kepada Jibril, "Mali lam ara Mikail dahikan qattu." Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail itu tersenyum, tertawa? Kenapa aku tidak pernah melihat Mikail, malaikat lain yang hebat, yang perkasa, yang luar biasa? Kata Nabi, wahai Jibril, selama aku bertemu dengan Mikail, aku tidak pernah melihat dia tertawa. Apa dan kenapa, wahai Jibril? Qal, berkata malaikat Jibril, dengarkan saudaraku saudariku, berkata malaikat Jibril, ma dhahik mundu khuliqatin nar. Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Semenjak neraka diciptakan, dia tidak pernah lagi tertawa. Jibril mengetahui Mikail, malaikat-malaikat mulia. Dan Jibril mengetahui Mikail pernah tertawa. Namun ketika Mikail melihat neraka telah diciptakan, dia tidak pernah tertawa lagi. Karena dia tahu apa itu neraka. Dia melihat neraka. Padahal dia tidak akan pernah ke neraka. Mikail tidak akan pernah ke neraka, saudaraku. Selama-lamanya Mikail tidak akan pernah menjadi penghuni neraka. Namun dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Bayangkan keadaan ini dengan keadaan tertawanya para pelaku maksiat. Bandingkan keadaan malaikat Mikail dengan keadaan orang-orang yang tertawa di atas dosa, bergembira di atas pelanggaran dan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Antara timur dan barat. Kita calon-calon penghuni neraka. Kalau kita tidak selamat dan diselamatkan Allah, tidakkah kita lebih patut untuk menangis? Takut akan neraka. Namun permasalahan kita adalah hati kita terlalu keras. Hati kita lebih keras daripada gunung-gunung yang tinggi. Hati kita lebih keras daripada batu-batu karang yang menghadang datangnya ombak.
Al-Quran kalau diturunkan kepada gunung-gunung itu akan pecah, melebur menjadi butiran-butiran pasir. Nah takutnya kepada Allah. Begitu Allah katakan di dalam Al-Quran. Namun ketika datang kepada hati manusia, masih bisa tersenyum, tertawa, terbahak-bahak di atas dosa dan maksiat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma la tajirna min ashabin nar. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim anhu dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti di akhirat akan didatangkan penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat-nikmat dunia, namun dia adalah penduduk neraka. Fayusbahu finnari sibghah. Dia dicelupkan ke neraka, sekali celupan neraka. Suma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu. Wahai anak Adam, apakah pernah engkau menemukan kebaikan sedikit pun, sedikit saja kebaikan? Hal marra bika na'imun qattu. Apakah pernah berlalu kepadamu kenikmatan sedikit saja? Fayaqul, dia menjawab, la wallahi ya Rabbi. Tidak demi Allah, ya Rabbi. Lupa dia sudah dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya. Satu celupan dari celupan neraka. Wahai saudaraku yang tertipu oleh hartanya, wahai saudariku yang tertipu oleh kecantikannya, wahai kaum muslimin yang tertipu dengan dunianya. Kenikmatan dunia akan hilang hanya dengan satu kali celupan neraka. Dia tidak ingat lagi ada pernah mendapatkan kenikmatan apapun dari Rabb-nya. Apa untungnya kenikmatan itu kalau akan mengantarkan kita ke neraka Allah? Apa manfaatnya punya kenikmatan dunia itu kalau itu yang akan mengantarkan kita kepada murka Allah? Wa yutabi asyaddin nasi bu'than fid dunya min ahli jannah. Lalu didatangkan juga dengan orang yang paling menderita di dunia, paling sial nasibnya di dunia, namun dia penduduk surga. Fayusbahu fil jannati sibghah. Fayusbahu fil jannati sabrah. Lalu dia dicelupkan ke surga satu kali celupan saja. Dimasukkan ke surga sebentar ditarik lagi. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita buksan qattu. Apakah pernah engkau menemui keburukan sedikit saja? Pernah lalu dalam hidupmu kesialan sedikit saja? Hal marra bika syiddatun qattu. Apakah pernah berlalu kesulitan dalam hidupmu sedikit saja? Fayaqul la wallahi ya Rabbi. Dia berkata, tidak demi Allah ya Rabbku. Marrabi ma barrabi buksun qattu. Tidak pernah ada kesialan sedikit pun singgah dalam hidupku. Wala ra'aitu syiddatan qattu. Dan aku tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun. Lupa dia sudah dengan kesulitan dunianya. Sudah tidak ingat lagi dengan penderitaannya di dunia. Dikarenakan dia merasakan satu celupan-celupan surga. Apa yang akan terjadi kepada orang yang benar-benar menghuni surga hingga waktu tanpa batas? Maka penderitaan dunia tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan penderitaan akhirat. Kenikmatan dunia tidak ada bandingnya apabila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Janganlah sampai kenikmatan dunia mengantarkan kita kepada kesengsaraan neraka. Dan jangan sampai kesengsaraan dunia tidak membuat kita berhasil membuka pintu surga. Wafil musnad min hadis Barra bin Azib. Di dalam musnad dari hadis Barra bin Azib. Qal, berkata Barra bin Azib, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi janazati rajul min al-Ansar.
Kami keluar bersama Rasul mengantarkan jenazah seorang lelaki dari Ansar, fantahina ilal qabri walamma yulhad. Kami sampai ke kubur, namun kuburan itu belum dibuatkan lahat. Lahat dari kuburan adalah sebuah lubang yang dibuat di pinggiran liang kubur. Disebut lahat karena dia dibuat di samping, tidak di tengah-tengah, khusus untuk memasukkan mayat. Fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tahir. Lalu Rasulullah duduk dan kami pun duduk di samping beliau, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Kalimat ini menunjukkan bahwa keadaan hening, masing-masing hanyut dalam pikiran masing-masing di samping kubur yang sedang digali. Tidak ada keributan, tidak ada yang bercerita. Semua hanya memikirkan akhirat. Beginilah kondisi para sahabat di dekat kuburan. Karena kuburan mengingatkan kita ke akhirat. Namun, naudzubillah, sekarang kita melihat orang-orang yang di pemakaman ketika memakamkan masih bisa tertawa terbahak-bahak. Dan masih bisa bercerita bisnis dunia. Langkah bedanya kita dengan mereka. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard. Di tangan Rasulullah SAW ada sebuah ud, ada sebuah tongkat yang terbuat dari ranting-ranting, terbuat dari cabang-cabang pohon. Beliau menusuk-nusukannya ke bumi. Farafa'a ra'sahu faqala. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata, Ista'idhu billahi min adabil qabr. Marrataini aw thalatha. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Dia ucapkan ini 2 kali atau 3 kali. Perintah dari Nabi untuk kita berlindung kepada Allah dari adab kubur. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, Innal 'abdal mu'min. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin. Idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Manakala saatnya dia sudah terputus dari dunia dan akan menghadap berangkat ke akhirat. Tentu itu saat-saat sakratul maut datang. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Pertama kali akan datang kepadanya, turun kepadanya, dan dia melihat malaikat-malaikat turun dari langit. Malaikat-malaikat itu berwajah putih, dan putih wajah mereka bagikan matahari. Ma'ahum kafan min akfani ahlil jannah. Malaikat ini membawa kain kafan dari kafan-kafannya surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa parfum daripada parfumnya surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Malaikat ini begitu banyak, duduk bahkan sampai sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Setelah itu baru datang malaikat maut. Malaikat-malaikat yang tadi dikenal oleh para ulama dengan a'wan malaikat maut. Penolong-penolong malaikat maut, pembantu-pembantunya. Setelah itu baru datang malaikat maut. Hatta jalisa inda ra'si. Malaikat maut pun duduk di samping kepala orang yang beriman ini. Fayaqul, berkata malaikat maut kepada orang yang beriman, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Keluarlah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan dari Allah dan menuju ridhonya. Tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tidak lain selain daripada mencari ampunan Allah dan mencari ridho Allah. Mencari ampunannya karena kita memiliki dosa dan kesalahan. Mencari ridhonya karena dengan ridhonya kita bisa masuk surga. Yang lupa tujuan hidupnya untuk mencari ampunan Allah dan ridho Allah, dia akan hanyut. Hanyut sehanyut-hanyutnya. Ketika malaikat maut mengatakan itu kepada orang mukmin, fatakhruju tasilu kama tasilul qatru fis siqa.
keluarlah ruh dari badan, mengalir dengan lancar bagikan mengalirnya air dari mulut cerek. Saking mudahnya. Tapi itu pun sakit. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut mengambil ruh itu. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain. Ketika malaikat maut telah mengambilnya, tidak dibiarkan oleh malaikat-malaikat yang banyak tadi di tangan malaikat maut. Hatta ya'khudhuha, malaikat tadi pun mengambil roh tersebut. Fa yaj'aluha fi dhalikal kafan. Malaikat-malaikat tadi menjadikan ruh itu di dalam kafan, kain kafan yang telah mereka bawa. Wa fi dhalikal hanut, mereka berikan parfum yang telah mereka bawa. Wa yakhruju minha ka'ata min nafqati miskin wujidan ala wajhil ardh. Dan ketika ruh itu keluar dengan aroma paling wangi, dari aroma paling wangi kasturi yang ada di permukaan bumi. Fa yas'aduna biha, malaikat-malaikat ini membawa ruh ini naik ke langit. Fala yamurruna bi ala mala'in min al-malaikati illa qalu, mereka tidak melewati sekelompok malaikat yang memenuhi langit, yang sedang berada di langit beribadah kepada Allah, illa qalu, melainkan malaikat-malaikat itu akan bertanya, ma hadhihi ruh thayyibah, ruh suci siapa ini? Siapa ini ruhnya yang begitu suci, begitu wangi? Fayaqulun, mereka menjawab, ruh fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Ruh fulan anak si fulan dengan nama terbaik yang pernah orang-orang memanggil namanya dengan nama itu di permukaan bumi. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu. Sesampainya di langit pertama, malaikat itu minta bukakan pintu langit kepada malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Lalu dibukakan pintu langit pertama. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Dari langit pertama ke langit kedua, dia akan diiringi oleh malaikat-malaikat muqarrabin yang ada pada langit pertama sampai langit kedua. Sampai kepada langit yang berikutnya, sampai kepada langit yang berikutnya, begitu keadaannya. Jadi dari langit pertama sampai langit kedua, ruh itu diiringi oleh malaikat-malaikat muqarrabin sampai ke langit yang kedua. Minta bukakan pintu langit kedua dibuka oleh malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Lalu kemudian dari langit kedua diiringi oleh malaikat-malaikat muqarrabin sampai ke langit yang ketiga. Begitu terus sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah azza wa jalla, ketika itu Allah berkata, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin. Tuliskan kitab hambaku ini ada pada Illiyin. Illiyin adalah kumpulan tulisan kitab-kitab dari orang-orang yang abrar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah. Di situ tuliskan kitab hambaku ini. Adapun orang-orang yang fujar, pelaku maksiat, maka nama catatan tulisannya adalah sijin. Nanti akan kita lewati, insyaallah. Utubu kitab 'abdi fi 'illiyin, tulis kitab hambaku di 'illiyin wa aiduhu ila al-ard, dan kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah. Wa fiha u'idukum, ke dalam tanah itu mereka aku kembalikan. Wa minha ukhrijukum taratan ukhra, dari tanah itu mereka aku akan keluarkan kembali. Faqal, lalu Nabi melanjutkan ceritanya. Fatu'adu ruhuhu ila al-ard, lalu ruhnya itu pun kembali dibawa ke bumi. Kembali dibawa ke bumi oleh malaikat-malaikat tadi. Fayatihi malakani, sesampainya di bumi bertemu dengan jasad, datanglah kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, malaikat ini mendudukkannya. Ini sudah di alam barzakh. Fayaqulani lahu, dua malaikat ini berkata kepadanya, dan suara malaikat ini besar, menggelegar. Malaikat itu besar, membawa pentungan. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, mukmin itu berkata, Rabbi Allah azza wa jal, Rabbku adalah Allah azza wa jal. Fayaqulani lahu, malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, dia akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, malaikat bertanya lagi kepada orang ini, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum,
siapa lelaki yang telah diutus untuk kalian? Fayaqul, orang mukmin akan menjawab, wah Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk, malaikat itu bertanya lagi, lalu apa ilmumu tentang itu? Apa yang kamu lakukan? Fayaqul, mukmin akan menjawab, qara'tu kitab Allah azza wa jalla fa amantu bi wa saddaqtu. Aku telah membaca kitab Allah azza wa jalla, Al-Qur'an, dan aku beriman dengan Al-Qur'an itu dan aku benarkan. Aku benarkan semuanya. Dan aku lakukan apa yang diperintahkan dan aku berhenti daripada apa yang dilarang. Itu makna membenarkan Al-Quran. Fayunadi munadin minas sama. Terdengar teriakan seorang yang menyuarakan dari langit. An sadaqa abdi, hamba aku telah jujur. Allah berkata, hamba aku telah jujur. Fa'afrishu lahu minal jannah. Buatkan untuknya alas tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan untuknya pintu ke surga. Qal, Nabi melanjutkan ceritanya. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka datanglah, masuk ke dalam kuburnya itu, kubur orang mukmin itu, angin-angin sejuknya surga, dan masuk ke dalamnya aroma-aroma wangi surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Lalu dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Qal wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Nabi mengatakan, datang lelaki berwajah bagus, berwajah tampan, seseorang yang berwajah bagus, alladhi yaji'u bil khair. Hasanul wajhi, bagus wajahnya, hasanul thiyabi, bagus pakaiannya, tayyibur rih, aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurru. Orang yang berwajah bagus, berpakaian bagus, aroma wangi itu berkata kepadanya, abshir billadhi yasurru, bergembiralah wahai Anda dengan berita yang akan membuatmu gembira. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, orang mukmin akan berkata kepadanya, man anta? Kamu itu siapa? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Melihat dari wajahmu, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, orang itu berkata, ana amaluka salih. Aku adalah amalmu yang saleh. Allahu akbar. Amal yang saleh akan menemani seorang muslim dan mukmin di alam kuburnya sampai datang hari kiamat. Fayaqulu, maka berkata orang mukmin itu, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segerakan datangnya hari kiamat. Segerakan datangnya hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mahli. Sehingga aku bisa kembali kepada keluarga aku, bertemu dengan mereka. Aku bisa kembali kepada harta. Ini hadis yang panjang. Nabi SAW bercerita tentang hamba yang mukmin. Kemudian beliau berkata, wa innal abdan kafir. Adapun hamba yang kafir. Beliau bercerita panjang lebar, namun waktu yang tidak memungkinkan kita untuk membacanya. Kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang bi'idznillah azza wa jalla, dan kita masuki tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Nah, jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Nurudi Abdullah Yasir Fidallahu Ta'ala yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari berbahagia ini. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, untuk sesi kedua ini kami sediakan waktu untuk antum semuanya untuk berinteraktif bersama Al-Ustaz di nomor 0812684420.000 untuk menelpon secara langsung ataupun pesan singkat di nomor 08117530.000. Baik, di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui SMS. Ya, kita bacakan untuk pertanyaan perdana. Assalamualaikum Ustadz. Jika antara suami istri saling mengeluhkan permasalahan, apakah ini termasuk hal yang tercela? Jazakallahu khairan. Beda mengeluh, beda berdiskusi. Dua hal ini harus kita bedakan. Murni mengeluh, yaitu istrinya menceritakan keluhan-keluhan tentang suaminya. Setelah itu berakhir, suami marah-marah.
Demikian juga sebaliknya, suami mengeluhkan perangai-perangai buruk istrinya, setelah itu istri marah-marah, kemudian majelis bubar dengan saling marah-marahan. Ini keluhan yang tidak boleh, namun diskusi diperintahkan. Seorang suami harus berterus terang kepada istrinya, ada suatu sifat yang harus dirubah dari sifat-sifat istri. Istri juga harus berterus terang kepada suami, ada hal-hal yang tidak dia inginkan dari suaminya, dia dilakukan oleh suami terhadap dirinya. Sering ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, sehingga saling memaafkan, saling berusaha untuk menjauhkan diri daripada perangai yang tidak disukai oleh suami atau istri kita. Ini namanya diskusi, ini namanya musyawarah. Wallahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah termasuk ghibah ketika kita menceritakan seseorang yang selalu mengumbar aurat dan berbuat bid'ah? Ya, barakallahu fik, dari hamba Allah di Tangerang. Dua pertanyaan walau tercantum dari satu pertanyaan. Apa hukumnya membicarakan aib orang yang mengumbar aurat? Kalau seseorang mengumbar auratnya kemana-mana, lalu kita bicarakan aib mengumbar aurat itu, maka boleh. Maka boleh. Ini tidak membicarakan aib lagi. Namun kalau orang itu mengumbar aurat kemana-mana, yang kita bicarakan aib lain yang terjadi pada keluarganya, maka ini tidak boleh, aib yang tersimpan. Tidak boleh kita bongkar. Kenapa kita boleh mengatakan aib tentang mengumbar auratnya? Contohnya kita katakan kepada anak gadis kita, nak, jangan tiru tante sebelah ya, yang kemana-mana pergi pakai celana pendek. Kita sebut nama tante itu tidak apa-apa, boleh. Kenapa itu boleh? Karena aibnya tidak lagi tersimpan. Dia sendiri yang punya aib, menyebar aibnya kemana-mana. Maka aib yang tidak lagi tersimpan boleh dibicarakan. Dan orang yang punya aib ketika tidak lagi menyimpan aibnya itu boleh dibicarakan. Adapun aibnya orang ini tersimpan, tidak boleh kita bicarakan. Kita tahu aib itu kan, kita tetangganya, namun dia tidak menyebarkannya kemana-mana. Itu tidak boleh kita bicarakan. Tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Adapun aib pelaku maksiat, apa maksud aib pelaku maksiat? Pelaku bid'ah, apa maksudnya? Kalau dia berbuat bid'ah lalu dia mengajak orang lain berbuat bid'ah, itu boleh kita katakan, hindari Ustadz Fulan, hindari dai Fulan karena dia mengajak kepada bid'ahnya ini itu boleh. Itu namanya tahdzir dalam agama Islam. Namun kalau rumah tangganya kita bicarakan, itu tidak boleh. Padahal dia tidak ada hubungan antara bid'ahnya dan rumah tangganya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Kita beralih pertanyaan berikutnya, masih dari pertanyaan SMS. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika kita mendengarkan bagaimana jika kita mendengarkan curhat teman atau mertua kita, tapi pembicaraannya itu menceritakan keburukan orang lain, tapi kita cuma sebagai pendengar? Membicarakan aib orang lain adalah maksiat, dan mendengarkan maksiat adalah maksiat. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah melawan kesungkaran Anda kepada mertua dan berkata, mertua aku tercinta, maaf, saya tidak bisa mendengarkan yang seperti ini, saya tidak bisa. Hati saya tidak kuat untuk mendengarkannya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Kita beralih pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan perbedaan antara tidak yakin, tidak percaya diri, dan bersuudzon kepada Allah tentang amal kita yang mungkin tidak diterima olehnya, karena benar-benar khawatir jika seandainya itu terjadi. Jazakumullahu khair. Jika mohon dijelaskan perbedaan antara tidak yakin, tidak percaya diri, dan bersuudzon kepada Allah tentang amal kita yang mungkin tidak diterima olehnya, karena ana benar-benar khawatir jika seandainya itu terjadi. Jazakumullah khair. Tidak yakin amal kita diterima, tidak percaya diri, tidak
Dan Husnuzon. bersuudzon. Dan bersuudzon amal kita tidak diterima. Ketiga-tiganya harus kita lawan dengan pola yang seperti ini, yaitu Allah menyuruh kita untuk beramal ikhlas, dan Allah menyuruh kita untuk beramal sesuai dengan tuntunan Rasulnya, dan Allah berjanji untuk menerima amalan itu. Maka maksimalkan keikhlasan dan maksimalkan peneladanan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu berhusnudzon kepada Allah, Allah menerimanya. Begitu cara seorang mukmin hidup. Adapun Anda tidak pernah yakin, memang semua orang tidak yakin bahwa amalannya pasti diterima, karena yakin itu adalah ilmu pasti. Yakin disebut yakin dalam bahasa Arab karena dia ilmu pasti. Dan bagaimana kita bisa yakin amal kita diterima? Ilmu pastinya tidak ada. Ilmu itu ada di dalam ghaib. Tidak pede, amal kita diterima. Tidak pede, tidak terlalu percaya, lebih kurang sama dengan yakin. Wallahu a'lam, kalau itu yang Anda maksud dalam pertanyaan ini. Siapa yang pede amalannya diterima, percaya diri amalannya diterima dan dia sudah saleh? Itu tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada ilmu pasti bahwa amal kita diterima. Dan kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah amal kita tidak diterima oleh Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, sesuai dengan zon hambanya. Hambanya beribadah dengan memaksimalkan ibadah, hambanya harus berhusnudzon, ibadah itu diterima, Allah akan terima. Kalau dia bersuudzon Allah tidak menerima, Allah tidak menerima. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunni bima syaa. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini. Aku sesuai dengan zon hambaku kepada diriku. Maka hendaklah hambaku berzon terhadap diriku apa yang dia inginkan. Maka maksimalkan ketaatan kepada Rasulullah, amalkan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan maksimalkan keikhlasan. Setelah itu berhusnudzon, Allah akan terima. Wallahu a'lam. Itu kemudian dapat dipahami oleh yang bertanya, dan yang berusaha untuk nelpon silakan diulangi kembali untuk nelpon ke 081268420000. Pertanyaan yang berikutnya datang dari pesan singkat. Ya, sudah ada penelpon, kita coba terima. Nah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, saya kembali tersambung dengan yang bertanya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah boleh kita menonton berita-berita di TV yang membicarakan aib-aib dalam penyidikan koruptor? Apakah itu termasuk ghibah? Dari Abdullah di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya bertanya, untungnya untuk apa? Untuk Anda apa? Untungnya untuk Anda apa? Untuk apa Anda tahu? Berapa nilai korupsinya? Di mana dia sembunyikan? Kemana dia belanjakan? Berapa istrinya? Untuk apa Anda tahu? Apa untungnya bagi Anda tahu? Kalau tidak ada untungnya bagi Anda tahu, berarti Anda mengetahuinya buang-buang waktu. Dan terlalu banyak mengisi memori Anda dengan itu, membuat Al-Quran tidak bisa lagi masuk ke dalam memori itu. Hadis tidak bisa lagi masuk ke memori itu. Sudah penuh full dengan berita-berita manusia. Maka jauhilah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya dari Abu Ayub di Tapung Kampar. Assalamualaikum Ustaz. Mempertahankan taubat lebih sulit dan susah daripada mendapatkan taubat. Terkadang-kadang kadar iman ini turun naik di saat iman berada di titik nadir terendah. Disitulah bisikan-bisikan dosa datang. Ya, di sini bukan yang bertanya, karena hanya mengeluhkan masalah ini. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Abu Ayyub. Kita lanjutkan yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah boleh wanita lagi haid ke masjid dengan ta'lim dan baca Al-Quran? Wallahu a'lam, khilaf panjang di tengah para ahli ilmu tentang masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Allahu ta'ala alam. Silakan bertanya kepada para ahli lainnya dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Minta nasihatnya Ustaz, bagaimana cara mengajak keluarga saya supaya anak istri menerimanya.
Ya sudah saya coba sampaikan, tapi mereka mengatakan semua apa yang dikerjakan salah. Yaitu jawaban mereka. Anda tidak diperintahkan Allah untuk berdakwah sampai orang terima. Anda hanya diperintahkan Allah berdakwah saja. Dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti, dengan kesantunan. Itu yang diperintahkan Allah kepada Anda. Anda tidak pernah diperintahkan Allah, saudaraku, untuk berdakwah sampai istri Anda terima. Sampai anak Anda terima. Kalau Anda punya keyakinan berdakwah harus sampai terima, kalau tidak terima berarti gagal, silakan Anda mengklaim Nabi Nuh gagal kepada anak dan istrinya. Silakan Anda mengklaim Nabi Lut gagal kepada istrinya. Silakan Anda mengklaim Nabi Muhammad gagal kepada pamannya Abu Talib, dan Anda akan berhadapan dengan mereka di padang mahsyar. Kalau Anda berani mengklaim seperti itu. Maka dakwah bukanlah merubah orang. Bukan itu. Dakwah adalah menyampaikan kebenaran sebaik mungkin. Menyampaikan kebenaran sehalus mungkin. Menyampaikan kebenaran seindah mungkin. Soal orang terima tidak terima bukanlah urusan dakwah. Urusan orang itu dengan Allah penciptanya. Setelah Anda telah menyampaikan dakwah dengan baik, dengan akhlak mulia, dengan tutur kata yang baik, dan budi pekerti yang baik, dilandasi oleh kedermawanan, dilandasi oleh kasih sayang, dilandasi oleh tutur kata yang bagus, setelah itu berdoalah kepada Allah agar Allah membuka hati mereka untuk menerimanya. Soal mereka terima atau tidak terima bukan urusan lagi dengan Anda, urusan dengan Allah Sang Pencipta. Wallahu a'lam. Baik, mudah dapat dipahami oleh yang pertanyaan. Ya, masih bisa bertanya, Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah dengan dosa-dosa kecil nama kita dipanggil dengan panggilan yang jelek dan arwah kita juga bau, Ustaz, di akhirat nantinya? Jazakallahu khair. Abu Habib dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada aku wal Habib, Habbabakallah wa iyyai. Kalau Anda benar dalam klaim Anda hanya melakukan dosa kecil, tidak melakukan dosa besar, Anda mukmin. Anda mukmin. Tapi apakah benar Anda tidak pernah melakukan dosa besar? Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah tahu apa itu dosa-dosa besar? Pernahkah Anda membaca buku tentang apa itu dosa besar? Apa saja dosa besar itu? Sehingga Anda berani mengklaim. Atau mungkin Anda sekedar bertanya saja. Kalau hanya bertanya saja, maka jawaban kita adalah orang yang tidak melakukan dosa besar, hanya melakukan dosa kecil, akan masuk surga dan tidak akan pernah singgah di neraka. Allah berfirman tentang mereka di dalam Al-Quran surah Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang telah meninggalkan dosa-dosa besar, kecuali dosa-dosa kecil. Tidak bisa mereka tinggalkan karena terjebak. Setiap kita keluar rumah kita terjebak dalam dosa-dosa kecil. Pandangan mata, pendengaran telinga, tidak bisa kita hindari. Namun, siapa sekarang manusia hidup di negeri kita yang seperti ini tidak pernah melakukan dosa besar? Siapa orangnya? Saya ingin tahu siapa orangnya, supaya saya ingin belajar dengan dia bagaimana cara menghindari dosa-dosa besar itu. Wallahu ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bertakwa kepadanya, pandai bertaubat kepadanya, pandai mengharapkan ridhonya, dan mengerti akan takut kita akan murka dan nerakanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khair. Kita ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Nurdin Allah Tasir kita Allah Ta'ala dalam penyampaian materi dan nasihat yang sangat berharga untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini tentang perjalanan roh ketika telah dicabut oleh Allah SWT nyawanya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama yang telah disampaikan tadi dalam beliau menyampaikan hadis, dan kita berlindung pada Allah SWT untuk termasuk dalam golongan hamba yang terancam untuk mendapatkan mendapatkan roh
yang bau akan dijumpai nanti oleh para malaikat. Ya, amin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, dan kita berseru pada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi seperti tersebut. Nah, sahabat hidayah rahmanallahu wa iyyakum jami'an. Berikut akan disampaikan kepada antum semuanya sebelum ditutup acara Ta'amul Ibadah Fajar di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah taala pada pukul 7.30 kami akan sampaikan atau kami sajikan acara salam ukhuwah dan murotal pilihan ke ruang dengar Anda semuanya. Berikut info kajian Tabligh Akbar di dalam pekan ini dan juga di awal bulan Februari atau awal bulan Rabiul Akhir 1435 Hijriah. Pertama, info kajian Tabligh Akbar ataupun daurah dalam pekan ini yang bisa antum ikuti. Pertama untuk kaum muslimin wal muslimat yang berada di kota Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dan sekitarnya, bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, hari Jumat ini malam nanti insyaallah Ta'ala 23 Rabiul Awal 1435 Hijriah 24 Januari 2014 pukul atau ba'da sholat maghrib dan dilanjutkan ba'da isya, bertempat di Masjid Taqwa Muara Lembu, Taluk Kuantan. Kemudian info yang berikutnya insyaallah Ta'ala masih bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala untuk kaum muslimin wal muslimat yang berada di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, insyaallah Ta'ala Tabligh Akbar bersama beliau pada hari Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah 26 Januari 2014 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima 12, Panang, Pekanbaru, dengan tema mewaspadai bahaya ajaran Syiah. Sekali lagi, bagi kaum muslimin wal muslimat yang berada di kota Pekanbaru dan sekitarnya serta Riau secara umum, insyaallah taala akan diadakan Tabligh Akbar bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala pada hari Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah 26 Januari 2014 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima 12, Panang, Pekanbaru, dengan tema mewaspadai bahaya ajaran Syiah. Itu info daurah di kota Pekanbaru di dalam pekan ini. Kemudian info daurah ataupun kajian umum untuk kaum muslimin wal muslimat di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhallahu Ta'ala. Dan ini ada tambahan jadwal di sini dari info yang telah disampaikan 2 hari terakhir ini. Pertama, di Masjid Rodatul Jannah, Gulai Bancah, Kota Bukit Tinggi, tepatnya di bawah kantor Wali Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, Jumat malam nanti 23 Rabiul Awal 1435 Hijriah 24 Januari 2014 ba'da sholat maghrib dilanjutkan ba'da sholat isya dengan tema buat apa kita hidup. Kemudian besoknya di Masjid Jami' Padang Luar, ya tepatnya di depan Pasar Padang Luar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada hari Sabtu pagi 23 Rabiul Awal 1435 Hijriah 25 Januari 2014 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan tema berbisnis dengan Allah
Jalla wa'ala. Kemudian di Masjid Safinatullah Ubay, Jalan Raya Padang Luar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada hari Sabtu malam 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah, 25 Januari 2014, ba'da maghrib, dan dilanjutkan setelah salat Isya dengan tema tafsir surat Al-Fatihah, yang materi lanjutan dari kajian yang telah beliau sampaikan bulan yang lalu. Kemudian jadwal berikutnya di Masjid Jami' Agung Tengah Sawah, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada hari Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah, 26 Januari 2014, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan tema benahi diri sendiri. Untuk itu info kajian tabligh akbar ataupun daurah ilmiah Islam dalam pekan ini. Kemudian info yang berikutnya, tabligh akbar ataupun daurah ilmiah Islam pekan pertama pada bulan Rabiul Akhir 1435 Hijriah atau bulan Februari 2014. Pertama, untuk kaum muslimin wal muslimat yang berada di kota Pekanbaru, insyaallah ta'ala akan diadakan tabligh akbar bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullah ta'ala, yang mudah-mudahan tidak tercampur nanti catatannya. Silakan dicatat jadwalnya dengan lengkap. Yang akan Anda infokan berikut adalah daurah pekan pertama bulan Rabiul Akhir ataupun pekan pertama bulan Februari 2014. Ya, info tabligh akbar untuk kaum muslimin wal muslimat yang berada di kota Pekanbaru dan sekitarnya bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullah ta'ala pada hari Ahad tanggal 2 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, 2 Februari 2014, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan info dari penelitiannya, insyaallah ta'ala kajiannya akan dimulai tepat waktu, yaitu pada pukul 9. Oleh karena itu, antum semuanya bisa hadir sebelum pukul 9 pagi nantinya. Ia bertempat di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru, dengan tema Untukmu Pekanbaruku Tercinta, yang diselenggarakan oleh Yayasan Nadwah Islamiyah dan DKM, Dewan Kepengurusan Masjid Rodatul Jannah, Pekanbaru. Yaitu untuk info di kota Pekanbaru. Berikutnya info kajian umum ataupun tabligh akbar bersama untuk kaum muslimin wal muslimat yang berada di kota Solo, Sumatera Barat, bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafidhahullah ta'ala pada hari Sabtu sampai Ahad tanggal 1 sampai 2 Rabiul Akhir 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 sampai 2 Februari 2014 Masehi, bertempat di Convention Hall Danau Atas, Alahan Panjang, Kota Solo, dengan tema Indahnya Islam dan Bahayanya Radikalisme. Untuk kontak panitianya, karena di sini berdasarkan info dari panitianya, bagi antum yang berada di luar kota Solo akan disediakan penginapan di sana. Oleh karena itu bisa menghubungi kontak panitianya di nomor 0823 90661972 dan dibatasi hanya sampai tanggal 28 Januari untuk pendaftaran bagi antum yang berada di luar kota Solo. Kemudian info yang berikutnya, kajian umum untuk kaum muslimin wal muslimat di Kabupaten Kampar atau tepatnya di Kecamatan Kampar Timur dan sekitarnya bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LC Hafidhahullah ta'ala pada hari Kamis tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2014, ba'da maghrib sampai dengan selesai,
di Masjid Mujahidin Simpang Timun, Kampar Timur, Kabupaten Kampar. Ya, demikian info yang dapat disampaikan kepada antum semuanya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan insyaallah taala info ini akan diulang selalu insyaallah taala sampai acaranya berlangsung. Dan mudah-mudahan tidak salah catat nanti jadwalnya. Info yang pertama disampaikan tadi adalah daurah pekan ini, dan info yang terakhir tadi adalah daurah untuk pekan pertama bulan Rabiul Akhir 1435 Hijriah, atau pekan pertama di bulan Februari 2014. Baik, sahabat hidayah rahmani Allah wa iyyakum jami'an, berikut akan kami sajikan tilawah Al-Quran dan jeda hidayah ke ruang dengar Anda semuanya. Dan insyaallah ta'ala pada pukul 7.30 Anda akan kembali ke ruang dengar Anda semuanya dalam acara Salam Ukhuwah dan Muratal Pilihan. Dan berikut akan sajikan tilawah Al-Quran, bacaan dari Musyari Rashid Al-Afasi pada surat Ibrahim, ya, surat ke-14. Bagi antum yang ingin menyimaknya, silakan dibuka mushafnya, surat Ibrahim dari awal surat insyaallah ta'ala. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, dan tetap setia di 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء
وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية